Halo teman-teman, selamat pagi. Ini adalah view dari lantai 21 kantor saya. Jadi saya adalah seorang pegawai teman-teman ya. Itu sebabnya dalam beberapa video saya sebelumnya saya mengatakan persiapan pensiun seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah memiliki retirement plan atau persiapan untuk pensiun kita ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya memilih untuk mencoba belajar menanam durian ataupun alpukat. Nah, dalam video kali ini saya akan review alpukat, baik itu kulit tebal maupun kulit tipis. Ikutin terus teman-teman. Kali ini saya akan mereview dua buah alpukat teman-teman. Yang pertama adalah alpukat khas yang saya dapat dari kebun Spektava milik Pak Haji Zeki. Alpukat khas itu berkulit tebal ya atau keras. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menghitung edible portion, yaitu nanti saya akan hitung berat total, berat biji, berat kulit sehingga ketemu edible portionnya berapa. Kemudian yang kedua adalah alpukat R4 ya teman-teman. Ini dia alpukatnya, ini dari Pak Rifai. Nah, terima kasih ya Pak Zeki dan Pak Rifai. Saya sudah minta izin dari kedua beliau ini untuk melakukan review ya teman-teman. Tetapi nanti apapun hasil edible portion, saya harap teman-teman semua tidak hanya menilai dari sisi edible portion saja. Karena faktornya bisa banyak ya teman-teman. Bagaimana marketnya, bagaimana ketahanannya, bagaimana waktu panennya, kemudian bagaimana rasanya dan seterusnya. Jadi faktornya banyak. Pasarnya segede apa tentu berbeda-beda ya, jadi bukan hanya edible portion. Halo teman-teman, saya ada di kantor ya sekarang karena dua alpukat yang saya punya sekarang ini kalau nggak dibuka sekarang kayaknya nanti sore kematangan nih. Jadi ini saya ada punya satu khas yang dari kebunnya Pak Zeki ya. Kita coba ya, tadi sudah kita timbang ininya alpukatnya. Saya coba buka ya. Ini saya pakai pisau. Kebetulan di kantor nih saya buyer ya teman-teman, jadi saya punya beberapa sampel barang, jadi gampang ya. Keras memang kulitnya. Coba ya. Oke. Ini ya. Alpukat khasnya bagus. Jadi hati-hati banget nih untuk alpukat khas. Saya dapat info dari Pak Zeki kalau overripe atau terlalu mateng akan terjadi urat-urat hitam ya. Ini kayaknya sudah mau overripen. Kalau nggak terlalu mateng dia akan sempurna aja teman-teman seperti ini ya. Nah, coba kita timbang bijinya ya. Bijinya oke, ini saya buka. Saya ada tisu. Oke. Ya nih, bentar saya sorot ya teman-teman. Ini di kantor jadi saya kerjain sendiri, jadi agak ribet nih. Nah, 36,7 ya. Saya masukkan dulu ke data Excel saya udah buat tadi Excelnya. Oke. Bentar. Masukin dulu ya datanya ya. Berapa ini bijinya? 36,5 ya. 36,6. Tadi beratnya 163,7 gram. Ini berat biji 36,6 ya.
Oke, nah sekarang saya coba makan ya teman-teman ya. Nah, ini table size ya, jadi cukup untuk satu kali makan. Dan saya sekarang nih jam 12 siang nih, jam 12 lewat sedikit, jadi memang sengaja belum makan siang dan saya mau makan ini. Oke teman-teman, cukup gampang ya untuk dibuka seperti pisang. Warnanya memang tidak terlalu kuning ya, tapi kuning juga ya, maksudnya ya bagus lah, bagus, cantik. Mohon maaf. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Haji Zeki ya, bahwa alpukat ini gurih. Memang saya nggak nemuin rasa manis teman-teman. Saya tidak menemukan rasa manis. Ya, jadi mungkin memang untuk orang-orang yang penggemar gurih ya, atau apa ya, lidahnya lidah butter gitu ya, sukanya butter, emang akan bagus banget nih. Jadi makanya mungkin itu yang Pak Zeki sebut memang arahnya untuk ekspor ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang apalah, yang western begitu, sukanya yang asin memang ya. Nih. Ya. Butternya tuh dapet. Butternya dapet. Saya coba kasih teman saya ya. Potang, mau try? Ini alpukatnya, bukanya gini, kayak butter. Hah? Serius? Nggak suka alpukat? Nggak suka alpukat kalau itu doang. Bisa campur-campur ya? Bukanya keren banget. Teman saya nggak mau, katanya dia lebih suka kalau ada campuran yang lain. Ini ya yang keempat ya, mungkin ini agak kecil apa kegedean. Kita buka dulu supaya kulitnya nggak pecah. Tuh, mudah banget. Nggak ada seratnya, gurih, nggak ada seratnya, dan memang ya small size, cukup lah buat sendiri. Dan saya nggak makan siang ya, ini saya belum makan apa-apa dari pagi, sengaja untuk nungguin bisa makan ini. Oke. Kita nggak menemukan sedikit pun memang rasa manis, bener-bener hanya gurih. Penggemar gurih, silakan teman-teman, bisa coba khas ya. Sekarang kita timbang
kulitnya ya. Bijinya saya angkat. Saya timbang kulitnya. Ya. Nah, teman-teman, jadi hasil data saya seperti ini. Berat total yang untuk khas 3. Jadi khas 3 ini maksudnya khas nomor 3 ya, teman-teman ya. 1-2 sudah saya review di rumah kemarin tanggal 13 Maret. Nah, sekarang tanggal 14 Maret ini saya buka di kantor yang khas 3 ini dan pas banget bukanya. Jadi berat totalnya 163,7, berat bijinya 36,7 dan berat kulitnya 21,5, jadi edible portionnya 64,45%. Ini dari kebunnya Pak Zeki. Nah, sebelahnya ada R4 itu adalah dari kebun Pak Rifai ya. Nanti kita akan review. Oke, teman-teman, nih kita R4 ya dari Pak Rifai. Lebih besar. Beratnya tadi 381,7 gram. Tuh. Ya, memang dalam ini belum ketemu biji loh. Ini di sini belum ketemu biji nih. Tuh Pak Rifai, thank you banget ya. Udah kasih saya ini alpukat ini R4. Kita buka ya. Ya, wow, nice. Nih, Pak Dika. Cakep kan? Terus diliatin dong. Kalau mau, sekarang makannya. Serius, enak. Orang-orang kantor saya ini nih masih yang level makan apa? Orang zaman dulu ya. Sorry, bukan level, saya edit. Maksudnya yang makan alpukat masih pakai ini campuran-campuran lain gitu. Padahal enak banget yang kayak begini nih teman-teman. Tuh, ya, warnanya bagus banget, keren banget Pak Rifai ini. Tapi memang agak basah ya, agak basah sih menurut saya, agak basah. Waduh, ini apa mungkin terlalu backlight ya, tapi kelihatan nih. Pak, liatin Pak Dika. Ini gini kalau orang makan alpukat tuh. Gini om, keren. Manis banget. Bener klaimnya bahwa R4 ini alpukat paling manis. Manisnya kayak pepaya, manis banget. Dari semua alpukat yang pernah saya makan, ini yang paling manis. Jadi kalau penggemar manis cocok nih makan ini. Manisnya kayak pepaya California teman-teman, beneran. Gila, manis banget. Bisa dikatakan nggak ada rasa gurihnya, sedikit sekali ya. Bener-bener yang manisnya sangat dominan. Pak Dika, lu nggak mau nyoba Pak Dika? Serius Pak? Nggak mau nyoba lu? Manis kayak pepaya. Hah? Emang ya generasi X lu ya. Kalau milenial makannya udah begini nih. Udah langsung dikupas kayak pisang. Gile, ini manisnya kayak manis pepaya, Pak. Aduh. Untuk yang mencintai manis, cocoknya makan ini. Tapi kalau dibanding dengan khas yang tadi, dia memang lebih basah ya teman-teman ya. Tadi kan memang karena kalau khas itu memang dia lebih kering, creamy-nya dapet ya.
Ini creamy-nya nggak terlalu, tapi manisnya sangat-sangat dominan. Dari alpukat yang pernah saya makan, paling manis, teman-teman. Jadi teman-teman saya di kantor nggak ada yang bisa saya bagi, karena mereka tipenya masih makan alpukat dengan tambahan gula atau susu kental manis dan harus di blend begitu ya. Nggak biasa mereka makan langsung kayak begini. Ini bijinya relatif kecil, daging buahnya tebal, jadi kuning, lebih kuning sedikit dibanding dengan khas tadi. Ya, nanti kita ukur berat bijinya ya, teman-teman ya. Ini sekarang saya keluarin dulu. Wah, saya makan siangnya makan siangnya 2 buah alpukat, nggak ada yang bantuin di sini, teman-teman ya. Agak basah, lebih basah sedikit ya dari khas. Mungkin ini juga karena musim hujan ya, tapi keren banget loh. Biar dikata musim hujan, manisnya tuh masih kerasa banget. Kayak pepaya California, teman-teman, percaya nggak? Saya suka gurih, saya suka khasnya. Saya juga suka yang manis ya, yang memang dasar lidah orang Indonesia ya. Tetap aja ya, kadang-kadang di satu titik kita jenuh juga dengan rasa asin atau gurih, karena mungkin memang banyak juga masakan kita yang relatif asin ya kan. Jadi lebih ke kita kadang-kadang butuh sesuatu yang manis gitu, manis banget. Saya harus akui, ini memang alpukat paling manis dibanding dengan R1, R2, R3 juga saya sudah pernah rasain. Beda banget ini R4 ini manis sekali. Kayak bukan makan alpukat, teman-teman. Kenyang saya nih. Ini agak perlu dibantu. Ups, sorry, jatuh. Backlight kah? Kalau yang suka gurih mungkin nggak cocok ya dengan alpukat ini ya, karena ini memang manis banget. Tapi kalau yang suka manis ya mungkin akan suka sekali nih dengan alpukat ini. Itu mungkin sebabnya Pak Rifai juga pernah ngomong ke saya bahwa ya orang Indonesia mungkin memang lidahnya lebih suka lebih suka manis ya, atau ingin tetap ada rasa manis gitu. Jadi ada pasarnya menurut saya sih gitu. Adapun untuk misalnya yang khas ya juga ada pasarnya untuk orang-orang yang menyukai rasa gurih yang lebih maksimal. Dan saya rasa cukup banyak juga. Saya juga suka sih alpukat yang gurih. Saya juga suka. Dan juga memang kemarin Pak Zeki bilang beliau akan arahnya ekspor ya. Jadi memang cocok. Di, kamu makan alpukat langsung mau nggak? Mau, sini. Kamu kemana sih tadi? Saya mau bagi kamu yang pergi. Oke, ini ada teman saya ya, dia mau ya. Jadi bukanya begini Gi. Saya udah jauh-jauhin nih, tuh. Coba Gi. Bukan ini. Ini semua nih. Kamu pegang buat kamu aja semua. Kamu pegang semua. Oke. Dan coba kamu makan. Kamu makan di sini, jadi saya bisa videoin.
Hanya ada satu teman saya yang mau, teman-teman. Tunggu, aku pisah dulu. Rasanya gimana? Manis. Manis kan? Kok enak sih? Kayak makan pepaya California nggak sih? Belum pernah nyobain lagi. Iya kan? Hah? Nih, siap. Enak, Bu. Enak ya? Beli di mana? Oh, nanti ada nomor kontaknya. Buat anak aku, nanti asik. Iya, ya baru ini namanya Egi, baru lahiran. Duduk sini dulu dong. Oh sih, mam. Iya, abisin dulu dong. Tapi enak ya? Enak. Kayak makan. Creamy gitu ya? Iya creamy, kalau alpukat creamy. Tapi ini manis banget. Aku beli di bawah nggak gini. Enggak gini ya? Tapi manis banget kan? Nih, kamu boleh pakai tisu. Enak. Manis banget kan? Rasanya lebih kayak pepaya California manisnya. Setuju nggak, Gi? Enak kan ini kali tuh. Enakan. Pupaya. Saya dari tadi tawarin Pak Andika, tawarin Pota nggak mau. Mereka yang ini jangan ditaruh di sini. Nanti saya mau hitung edible portion ya, nggak apa-apa. Taruh sini aja. Mereka nggak ada yang mau. Mereka masih yang tipe makan itunya pakai harus pakai gula pasir gitu-gitu. Nah, Ih, dibilangin EGJ bilang enak. Thank you Gi. Lanjut makan nasi. Biasa dong gitu. Enggak lah, pertanyaannya cowok semua. Iya kan manis banget kan Gi? Baiklah, teman-teman. Kita hitung ya edible portion. Bentar. Oke, kita coba hitung edible portion ini, kita lap dulu ya. Kita lap dulu. Kita sorry. Ini ngajain semuanya sendiri nih teman-teman. Nyalain. 1 gramnya. Oke, bijinya dulu. Bijinya 31,8. Ya, saya input ya. Wow, bahkan dia lebih kecil loh bijinya dibandingkan dengan si khas tadi. Oke, sekarang edible portionnya kulitnya ya. Saya harus timbang kulit nih. Tadi, oke, kita anggap kayak begini. Oke, ini saya pindah dulu, sorry. Yeps. Nah, ini. Gitu ya, ini. Nih, ya, ini dan ini. Karena dia kulit tipis, jadi dia lebih ringan loh. Dengan berat yang ukuran yang lebih besar. Enggak, maksudnya gini, tetap masih lebih berat dia dibanding dengan kulitnya si khas, tapi ya logik lah karena ukurannya memang lebih gede, 23,9. Ya, 23,9. Wah, jadi ini dapat teman-teman nih ya. Kita dapat data nih ya. Ini data yang saya ambil ya. Tidak untuk membandingkan yang bagaimana ya, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa menimbang pasar yang dituju apa, ya kan? Memang kalau dari edible portion yang R4 lebih gede tuh, 85,41%. Oh, dia bisa dimakan ya. Jadi kita buang berat biji dan berat kulitnya. Tapi memang dia manis banget. Nah, buat teman-teman yang pencinta manis saya rasa nggak cocok. Untuk teman-teman yang nggak suka manis di alpukat itu saya rasa nggak cocok ya kan. Tapi buat yang mencintai manis di alpukat, wah ini juaranya nih, salah satu juara nih kalau menurut saya. Nah, kalau yang khas memang edible portionnya 60-an ya, dari kemarin saya hitung ini 64, di bawah 65 sedikit. Yang kemarin 2 biji itu 1 biji deh di atas 65 ya, nah ada yang 68. Oh, satu lagi saya juga udah buka Ritchie Apus. Ritchie Apus juga saya udah buka ya. Itu juga gurih Ritchie Apus dengan khas. Tapi kalau di Ritchie Apus itu masih ada manisnya. Nah, teman-teman kira-kira seperti ini ya reviewnya. Itu kembali kepada selera kita masing-masing. Thank you. Selamat pagi teman-teman. Bersama lagi dengan kami dari channel Mangalo Farm. Nah, ini saya ada 3 buah alpukat ya. Ini yang kita kemarin panen di kebun Pak Haji Zeki di Spekta Farm. Sepertinya ini sudah matang atau malah mungkin ada yang udah over matang nih. Saya nggak terlalu perhatiin kemarin. Jadi ini dipetiknya tanggal 5 Maret 2022 dan sekarang ini hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ya. Jadi ini yang ini Ritchie Apus, yang ini khas. Jadi memang Ritchie Apus ini
masih lebih tebal kulitnya dibanding dari alpukat yang lain lah ya, yang kita tahu ya, mungkin lokal atau beberapa alpukat unggulan lokal yang lain. Memang dia lebih halus meskipun dia lebih halus dari khas, tapi dia tetap lebih tebal dari alpukat lokal. Maaf, itu yang saya maksud ya. Jadi kalau khasnya memang lebih tebal, emang keras tuh, lihat ada kayak kerutan ya. Ini kerutannya ada tapi nggak terlalu banyak. Oke, saya coba mulai ini ya, timbang ya. Ini Red Ciapusnya sekitar saya catat ya biar saya nggak lupa, 281,7 jadi gram. Oke, itu dulu. Kemudian ini saya sebut sebagai khas 1 ya. Khas 1 ini sekitar 141,9 gram. Kemudian yang ini khas yang kedua ini sekitar 190,9 gram ya. Jadi memang small size lah ya buat kita yang biasa makan alpukat lokal ya. Oke, kita mulai dulu deh dari si khas. Ini kayaknya udah over mateng nih. Kita coba ya, buka. Saya pribadi sih baru sekali ini teman-teman makan ya, jadi memang kayaknya sayanya yang nggak ngeh ya, jadi udah over matang. Ini udah menghitam ya di bawahnya. Jadi untuk sisanya saya dapat banyak memang kemarin dari Pak Haji, ada beberapa, ada 7 kalau saya nggak salah. Jadi ini mungkin kita harus buang ya, karena memang nggak bisa dimakan. Jadi ini sorry banget nih. Oh, nggak bagus ya. Mungkin karena udah over matang ya. Oke. Oke, ini bijinya gen. Saya makan aja. Coba kita timbang bijinya ya. Ya, plus minus lah ya teman-teman. Ini jadi all buah tadi sekitar 141, bijinya tuh 23,6 gram ya. Oke. Ini memang udah over nih, kitanya yang salah ya, nggak apa-apa. Oke, kita coba yang kedua ya. Sebentar. Kita coba yang kedua. Tadi ini yang 190. Memang kulitnya keras teman-teman ya. Ya, ini jauh lebih baik ya. Saya nggak tahu apakah ini udah matang ya. Ya. Oke, ini memang saya rasa itu ya, ada masalah atau apa, memang jadi overripe juga sih, terlalu matang. Nah, anggaplah ini biji kita bersihin sedikit ya. Jadi bijinya sekitar 38,4 ya, 4 gram. Oke. Kita langsung aja buka yang Red Ciapus, nanti baru kita makan sama-sama ya. Gini aja ya. Ini yang ini di sini. Oke. Nanti kita catat dulu ya. Ini begini ya. Oke. Nah, ini yang Red Ciapus, ini yang relatif secara MDPL nggak terlalu mesti harus tinggi, atau kalau khas kan katanya harus yang MDPL-nya tinggi gitu ya. Kalau ini tahan segala MDPL nih kayaknya. Ya, ini Red Ciapus teman-teman ya. Ini Ciapus. Coba ya, kita coba. Oke. Saya dapat ini bijinya. Nah, bijinya itu sekitar 58 ya. Biji ya, ini biji. Waduh, saya mencatat-catat lagi nih, 58 gram. Oke. Nah, kita coba dari khas deh, khas dulu ya. Ini yang bagusnya ya, yang itu nggak usah. Memang kita salah. Oke.
Kalau dari warnanya sih kuning ya, tapi memang nggak kuning sih bagus, cukup tapi tidak terlalu pekat ya. Ya coba kita rasa ya. Ini untuk mengupasnya, apa saya terlalu tebal tadi? Ya sebenarnya juga nggak terlalu sulit teman-teman. Ya. Izin saya coba ya. Iya, benar kata Pak Haji Zeki ya. Jadi memang tidak ada rasa manis sedikit pun yang saya taste di sini. Memang lebih ke arah gurih ya, semuanya gurih, tidak ada rasa manisnya. Misalnya kita mau hitung beneran edible portion, coba ayah coba. Bisa buka sendiri? Bisa. Atau ini memang masih agak kurang matang ya? Kecepatan bukannya? Tapi kalaupun ini dibilang kecepatan karena memang agak masih ada rasa keras gitu, nggak pahit, nggak ada pahitnya. Saya sih nggak ngerasain pahit di sini. Ya, saya nggak ngerasain pahit. Lebih ke gurih ya. Rasanya lebih gurih. Lebih ke gurih. Oke. Gurih. Gurih ya. Ada asin-asinnya di sini. Ya gurih kan identik dengan salty ya, asin. Nggak ada pahit, jadi Nggak ada pahit, nggak ada asin sama manisnya. nggak ada pahit, nggak ada asin. Manis, nggak ada manis. Sorry, nggak ada pahit, nggak ada manis, sorry. Sebentar, mana tadi kulitnya yang mana? Nggak boleh begitu, kulitnya tuh kita masih timbang ya, karena kita mau serius mau ngitung edible portionnya. Tapi emang gurih. Gurihnya enak ya teman-teman. Mungkin ini bisa dilihat ya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa ya? Apa istilah Pak Haji kemarin? Edible portion. Edible portion maksudnya sekali makan gitu loh, sekali makan. Apa ya sebutannya ya? Emang edible portion itu memang porsi yang bisa dimakan, cuman maksudnya apa istilah beliau untuk sekali makan doang gitu ya? Oh, table size ya. Jadi memang gurih. Ya, kulitnya taruh sini ya. Terus nanti kita timbang. Ini memang sudah waktunya. Ya. Kalau kelamaan dia akan Ya kayak gini mungkin ya. ya. Tapi mungkin ini juga ada masalah yang lain kali ya. Tapi nanti nih kita bahasnya nanti. Ini review apa adanya ya, teman-teman. Kulitnya 21,4 gram. Ya. Saya udah nggak bisa ngitung nih, mesti 495. Jadi 190,9 kurang 59,4 5 1 8 31. Jadi kalau yang bisa dimakan 31,5 gram dibagi berat asal dari 190,9. Ada handphone nggak buat ngitung? Nggak bisa teman-teman kalau nggak pakai kalkulator. Jadi yang bisa dimakan itu 131 gram dan berat aslinya adalah 190,9. Nah, jadi kalau edible portionnya segini ya, 68
68,88%. Nah, jadi nanti kita bandingin. Catat dulu aja. Supaya nggak baur ya, Pak, rasanya kita minum dulu. Dulu waktu saya kuliah di food teknologinya IPB, teknologi pangan dan gizi, ini namanya tes organoleptik. Jadi biasanya kalau kita makan sesuatu kita mesti minum dulu gitu, kayak dinetralkan rasanya. Oke, ini bisa kita singkirkan. Oke, kita ke Ricciapus ya. Ini yang katanya lebih fleksibel lah MDPL-nya, nggak terlalu mesti di MDPL yang tinggi, nggak terlalu mesti di tempat-tempat sejuk. Oke. Ups, sorry. Lembut loh dia. Ayo ayah boleh. Tuh. Nanti yang penting kulitnya dikumpulin ya. Ini ada sedikit, saya buang dulu ya. Ambil sendiri ya. Ya, ambil sendiri. Ini lebih lembut ya menurut saya. Coba teman-teman. Bersih nih. Bersih ya. Ini kita masukkan sebagian yang nggak bisa dimakan. Ya, menurut saya lebih creamy ini ya. Apa memang tadi karena kita tahu cepet ya khasnya ya. Creaminya lebih ini gitu, lebih lembut menurut saya. Ini lebih lembut. Ini lebih creamy. Ini enak. Rasa manisnya juga sedikit sekali ya. Ada sih, maksudnya lebih manis dibanding khas yang tadi gitu. Ada gitu, ada. Tapi kalau creamy butternya malah Ricciapus loh Pak Haji menurut saya. Ini enak banget teman-teman, creamy. Oh ini nggak boleh saya ini ya, ini juga mengandung ini nanti bahan untuk. Ya? Ini enak. Mungkin tadi itu Agak lebih kurang terlalu cepet ya? Terlalu cepet ya? Sedikit ya terlalu cepet sedikit. Memang kita memang namanya alpukat nih. tapi ini yang Oke lah nih, Ini- apalagi dia kata Pak Haji apa namanya ini pas hari ini. MDPL-nya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, akhirnya teruji di semua MDPL, kayaknya oke-oke aja, bisa aja gitu untuk kita tanam. Iya ya, ini lebih butter. Ini butter banget, ini creamy banget, enak. Manisnya sedikit ya kalau kita dibandingkan dengan khas yang tadi kita buka, dan itu mungkin salah saya juga ya karena agak kecepatan sedikit ya. Ada sedikit lembutnya, tapi lembut ini. You want try? Kakak saya mau? Kakak saya Coba sini. di sini. Bukanya kayak buka pisang. Enak. You like it? Ya karena ibu butuh kulitnya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja makannya. Gak apa-apa, gigit aja. Ya. Ayah masih mau? Aku aja? Udah ya? Coba lihat lagi. Saya bawa. Warnanya ya. Tuh dari saya kotak begini nih. Saya masih mau? Sorry. Ini juga tadi Ricciapus kan? Kulitnya ya? Ya. Firwan? Ham? No? Enough? Yang Ricciapus cakep. Ya, jadi memang porsinya aja untuk table size itu cukup sebenarnya. Cukup. Ricciapus. Ini aja kita bagi-bagi ya sebenarnya ya. Jadi bener sih emang kalau ini nggak enak kalau kebanyakan juga, atau makannya dipisah-pisah gitu ya. Oke, ini berat kulitnya 34,7 gram.
Izinkan saya berhitung sebentar teman-teman. (281,7). Jadi yang nggak bisa dimakan yaitu biji dengan kulit, itu sekitar 92,7 gram. Sehingga yang bisa dimakan adalah 189 gram ya. Jadi saya ulangi nih, Arit Ciapus berat awalnya adalah 281,7, yang kulit dan bijinya itu 92,7. Jadi kalau kita kurangi jadi 189 gram ya, kira-kira segitu. Berarti 189 bagi berat awal 281,7 ya, 67%. 67% ya, jadi plus minus lah ya. Yang si khas yang tadi juga sekitar 68,88, 68,9 lah, 69 lah ya kalau pembulatan ke atas. Nah mungkin ini dulu teman-teman reviewnya. Nanti kita akan cek lagi mana yang matang, dan saya juga punya 2 alpukat dari Pak Rifai R4. Jadi kalau mereka matangnya berbarengan nanti nggak apa-apa ya, kita review bareng antara yang lokal dengan yang introduksi ya. Jadi selera pasar masing-masing pasti punya. Jadi nanti kita tunggu dan kita akan gabungkan dengan video ini. Makasih. Selamat malam teman-teman. Sekarang hari Rabu 16 Maret 2022 ini saya baru pulang kantor nih. Saya baru lihat ada pink curtainnya kayaknya sudah matang, tapi sayangnya sepertinya ada yang memang bagian yang kurang baik ya, agak busuk nih kayaknya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Haji udah izinkan kita untuk kita review apa adanya ya teman-teman, nggak apa-apa, kita coba buka ya. Ini dipanen, saya yang panen tanggal 5. Jadi kalau sekarang tanggal 16, berarti dia butuh 11 hari nih untuk menuju matang gitu ya. Cepat aja teman-teman, nanti kita gabung dengan video khas yang sebelumnya. Oh, dalamnya sih oke juga loh. Maksud saya tidak terlihat ada yang busuk ya. Mungkin di sini ya, atau kulitnya aja ya. Jadi mungkin kesimpulan saya yang salah, hanya kulitnya saja sepertinya ya. Ya, ya, Iya. Oke. Tapi ini saya nggak timbang ya, karena menurut saya sih harusnya mungkin edible porsinya nggak beda-beda jauh lah dengan khas. Kita sudah pernah ukur yang khas. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Ini bijinya saya keluarkan. Ya, saya penasaran dengan bagian yang kayak agak bonyok tadi. Ya, coba kita lihat ya. Apakah itu memang sampai hanya di kulitnya aja atau dia akan sampai ke dagingnya, daging buahnya? Ya, ini kita buang sedikit dulu karena itu warnanya kuning, oke. Dan mungkin ini terlalu lebar ya, jadi karena kulitnya keras. Oh, ini teman-teman ada memang sedikit ya ketidaksempurnaan di sini. Black, kayak apa namanya, black spot. Iya, jadi kayak memang ada tidak sempurna, ternyata dekat ke daging ya. Nggak tahu ini kenapa, mesti kita tanya Pak Haji nih kalau kenapanya ya. Tapi it's okay lah, it's okay, bisa kita abaikan ya, satu buah, beberapa buah atau apa misalnya kita bisa dapati begini gitu. Tidak semuanya langsung sempurna, tapi memang gini aja langsung ke dia tuh copot tuh yang memang kurang ininya ya. Jadi kayaknya kalau memang mungkin apa bagian ini terlalu mateng ya, hanya spot yang itu tuh gimana? Bukan, memang kadang-kadang ada begitu. Ada begitu ya. Spot-spot biji yang apa ya, kurang bagus. Tapi so far so good lah ya. Nah, ini dia nih ya, ketika mau ini pink curtain ya, ini pink curtain. Nah, jadi dia memang kayak apa ya, kayak langsung terpisah sih, dia sendiri juga langsung memisahkan diri nih si bagian kurang bagusnya ini. Saya bersihkan sedikit ya tadi yang bagian kurang ininya, oke lah, nggak apa-apa. Ini saya tumpahkan dulu lah.
nggak beda sebenarnya dengan khas. Jadi memang dia khas kulit tebal ya kayaknya ya. Jadi tidak saya temukan rasa manis, nggak ada rasa manis, bener-bener hanya gurih dan kering ya, kering. Padahal ini kan buah musim hujan ya, kita kan musim kita kacau balau nih sebenarnya, tapi musim hujan lah kita katakan musim hujan. Saat saya panen ini dan saat buah ini ada di pohonnya, tapi jujur ada bagian spot yang masih agak keras. Jadi yang lain sudah lembut, tapi ada spot-spot yang dia keras. Mungkin butuh waktu sedikit lagi kali ya. Kalau sedikit lagi kita worry dengan yang tadi kan yang agak banyak itu Ya, ya. sebenarnya banyak itu Coba kalau aja. misalnya Memang khas, rasa kayak khas juga maksud saya. Saya tidak menemukan rasa manis, tidak ada pahit, saya nggak ngerasa pahit, jadi benar-benar murni gurih aja, ketemunya rasa gurih, persis kayak rasa khas, betul kan? Sama dengan rasa khas, hanya bedanya dia lebih besar, Pinkerton ini lebih besar ya. ya. Jadi ya kuningnya kuning ya mentega ya. Ini ada warna hijau tapi tetap tidak ada rasa pahit kalau saya ya. Murni rasanya adalah gurih, creamy. Itu dong. Penggemar rasa gurih ya cocoknya memang yang seperti ini ya. Ayo buka gini, kita bukain. Tarik. Iya. Saya benar-benar nggak nemuin rasa manis, benar-benar ke gurih. Betul. Nggak ada pahit, enggak ya. Recommended untuk teman yang suka gurih, teman-teman yang suka gurih. Dan Di tenggorokan masih lengket. ya, dan memang dengan kulit kerasnya ini ya, benar sih yang Pak Haji Zeki bilang bahwa lama dia matangnya. Jadi kita tanggal 5 panen, tanggal 16 baru kondisi kayak gini. Itu berapa hari tuh? 11 hari kan? Ya benar-benar cukup waktu untuk mengirim dia kemana-mana gitu kan. Nah beberapa alpukat yang kulit tipis, nah itu mungkin yang jadi masalah nantinya gitu kan. Kalau udah panen mesti buru-buru dijual kan gitu, karena kadang-kadang kulit tipis ini kan hanya 3 atau 4 hari dipanen udah bisa jadi dia udah langsung matang. Apalagi kalau misalnya kita kirim pakai pengiriman kan dia panas tuh di dalam packingan kardus kita misalnya, itu cepet matangnya gitu. Ya intinya mungkin dari panen, kalau misalnya untuk kulit keras ini mungkin 2 kali waktu. Oh bisa 3 kali loh, kalau sampai 11 hari ya nyaris lah ya, 2 sampai 3 kali loh. Artinya jauh lebih panjang. Jadi memang kalau Pak Haji Zeki bilang untuk ekspor ya cocok banget sih ya teman-teman. Well, mungkin ini reviewnya. Jadi video ini saya gabung dengan video sebelumnya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Mungkin ini akhir video untuk review buah yang saya dapat di kebun Spekta dari Pak Haji Zeki. Ada khas, ada Richie Apus, ada Pinkerton. Saya simpulkan lagi, dari ketiga yang saya dapat di Spekta itu yang ada rasa manisnya sedikit itu adalah Richie Apus. Dan Richie Apus ini menurut Pak Haji itu bisa di segala MDPL gitu, nggak mesti yang tinggi. Kalau khas sama Pinkerton nampaknya harus di atas
itu di atas 1000 lah ya, baru oke banget gitu. Di tempat Pak Haji sekarang di Ciapus 600 mdpl ya oke, tapi struggle juga katanya beliau gitu. Nah kalau di Ciapus kayaknya di all mdpl bisa. Nah satunya lagi ada buah R4 dari Pak Rifai, thank you juga Pak Rifai. Nanti kita akan setelah ini saya akan berikan video pit dari R4 yang dimiliki oleh Pak Rifai di Kendal ya, jadi jangan di skip dulu teman-teman ya. Semua video ini pasti ada manfaatnya, khususnya bagi teman-teman yang ingin berkebun alpukat dan memutuskan, aduh saya mau berkebun apa ya, kulit keras kah, kulit tipis kah, semua itu keputusannya ada di kita. Semua masing-masing punya market, semua masing-masing punya challenge-nya sendiri. Jadi kalau dalam Excel saya tadi itu ada edible portion, nggak hanya sekedar edible portion teman-teman, itu mungkin angka yang bisa kita measure, yang kita bisa ukur ya dengan gram gitu ya. Kalau edible portion memang si R4 menang gitu kan, tapi untuk daya tahan pengiriman bisa jadi R4-nya lebih kalah. Kenapa? Karena kulitnya tipis gitu. Tapi apakah sama-sama mereka memiliki pasar masing-masing? Pasti memiliki pasar masing-masing. Nah tinggal kita sebagai petani yang memutuskan kita mau ke arah mana sih pasar kita. Nah ini video saja, ini video reviewnya. Selanjutnya silakan tonton pohon pit dari R4, dan semoga semua video yang kami berikan di channel ini memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Thank you ya teman-teman sudah mengikuti kegiatan Mangal Farm. Selamat pagi. Saat ini saya ambil gambar untuk R4 yang kata teman-teman sih alpukat manis. Alpukat dengan rasa mayoritas manis dan oil cukup tinggi. Ini pengambilan gambar R4 untuk keperluan teman. R4 berada di Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, berada di ketinggian 280 mdpl. Pohon 4 berada di pelerengan, ini kebetulan berada di pojok tanah di kebun saya. Kebun di sampingnya itu ada kebun bambu, jadi kalau pagi baru dapat sinar, siang ke sore minim sinar. Posisi tanah miring dan di sampingnya ada kayak jalan dengan kedalaman yang cukup tinggi. Ini jalannya. Ini R4. Kemarin buah udah saya ambil, teman di atas masih ada beberapa butir nih. Sisa-sisanya. Coba kita lagi naik ke atas. Ini R4 memang sengaja saya pohon-pohon utama tanpa perawatan biar tahu karakter pohon seperti apa. Ini alhamdulillah sudah berbuah kemarin Mbak. Baik, terusnya tuh ini mulai disusul bunga kembali. Ya, ini contoh buahnya ini di sono juga di sono udah hampir habis nih buahnya. Beberapa biji aja. Ini tuh bunga-bunganya. Ini pohon R4. Naik tangga. Kemiringan di dekat pit R4 cukup tajam, makanya ini tanahnya termasuk tipis. Paling punya ketebalan tidak ada 70 cm, tidak ada, paling rata-rata di ketebalan 40-50 cm. Bawahnya sudah padas. Ini buah R4. Pohonnya seperti ini. Ini ada, saya udah ambil buah. Ini hutan bambunya di samping R4. Pohon induk ketutup hutan bambu, bambu petung kalau orang Jawa bilang. Wapung ada 4 dapuran.
sudah menurut saya bisa berbuah aja dengan kondisi ketutup pohon bambu itu termasuk istimewa ya, bisa berbuah. Biasanya semua tanaman di pohon bambu pasti kalah. Ini R4 sendiri bisa berbuah, tapi yang lain-lainnya susah sekali berbuah. Ini juga saya udah ketepoki yang satu yang nggak mau berbuah, karena agak susah, hanya di R4 karena kurang sinar. Kurangnya sinar untuk alpukat itu penting sekali, tapi yang tidak tahu lah untuk R4 sendiri. Oke, terima kasih. Teman-teman, video sebelum ini adalah pit dari R4 milik Pak Rifai. Nah, kalau yang video yang sekarang ini adalah pada saat saya ada di Spekta Farm. Bagi teman-teman yang belum menonton video kami di sini, dapat klik dengan kata kunci Mangalo Farm Spekta Farm. Teman-teman, kami sangat berharap video-video yang kami berikan dapat memberikan inspirasi khususnya bagi teman-teman yang mau memulai kebun alpukat, ya. Karena pandangan-pandangan dari Pak Zeki itu sangat baik. Demikian pula keberadaan alpukat lokal kita tetap ada pasarnya. Jadi maksud saya, kalau Pak Zeki dengan alpukat introduksinya itu memang mengarah untuk ekspor. Nah, sementara alpukat lokal kita mungkin untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Indonesia. Jadi sebelum kita memulai berkebun alpukat, silakan tentukan pasar kita mau kemana, baru kita nanti bisa mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk membuat kebun alpukat kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami kali ini. Sampai bertemu di video kita selanjutnya.